Ini kita baca dari Yohanes 19 dari 31 sampai 41 kan? Ya. Kita mau baca seorang dua itu atau gimana? Ya, oke, biar cepet aja ya. Jadi kita lihat dari screen aja. Yohanes 19 ayat 31 ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, itu hari itu adalah satu hari sebelum hari Sabat. Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya itu pada jam 3 siang. Karena itu, sedangkan Sabat itu mulainya jam 6. Jadi waktunya itu pendek. Jadi orang-orang itu, orang Farisi, orang Yahudi itu maunya itu cepat-cepat mati semuanya, terus maunya diturunkan. Sebenarnya mereka punya adat, itu orang Romawi, itu mayat itu dibiarin untuk nakut-nakutin supaya orang jangan berontak sama orang Romawi. Itu biasanya yang dihukum gitu tuh adalah orang-orang Romawi, orang-orang yang memberontak kepada kerajaan Romawi supaya mereka tuh kapok. Dan kalau mereka sudah mati, biasanya 36 jam baru mati, terus dibuang mayatnya itu ke pembakaran kayak garbage gitu di situ. Nah, tapi di sini nah itu mereka minta supaya cepat mati, yaitu dengan mematahkan kaki orang-orang itu, orang yang masih hidup, supaya karena orang yang disalib itu untuk bisa napas itu harus tergantung kakinya. Jadi nginjak kaki gitu ya, terus dia ke atas terus dia bisa napas. Kalau itunya patah, langsung mereka mati, gitu, cepat matinya. Nah, jadi dipatahkan. Tapi jadi prajurit-prajurit itu, jadi lalu sekarang masuk ke 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, sekarang prajurit-prajuritnya itu mematahkan kaki daripada, ternyata mereka lihat orang yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, sebelah kanan Tuhan Yesus itu masih hidup. Jadi mereka mematahkan kaki orang-orang itu supaya cepat mati. Nah, theoretically kalau saya nih pikir ya, kalau orang ini ada 3, 1 dipatahin, 2 patahin, yang tengah patah lah, bakal dipatahin ya. Tapi ini enggak. Prajuritnya itu bisa berhenti gitu ya, ngelihat oh ini orang kok sudah mati gitu. Sudah mati, jadi nggak perlu dipatahin lagi. Tapi supaya for sure dia mati, dia tusuk pakai tombak itu. Nah, itu keluar darah dan air. Itu menurut dokter yang otopsi itu dia bilang, memang darah kalau orang ditusuk itu keluar darah, artinya dia kena jantungnya dan kena ada sesuatu dekat jantung itu yang sebenarnya berisi air atau apa. Jadi itu memang benar-benar kena. Dan orang itu kalau nggak mati sendiri ya matilah, kena itu pasti mati. Dan itu kita memang perlu tahu bahwa Yesus itu betul-betul mati karena dia harus menanggung dosa-dosa kita kan. Dan ini memenuhi nubuatan daripada di Perjanjian Lama, karena di Perjanjian Lama itu waktu kita kalau ingat ya, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir pada hari terakhir itu mereka kan merayakan Paskah, yaitu dengan jadi Tuhan waktu itu bilang, kamu potong lembu jantan yang tidak bercacat dan harus kamu makan dan kamu potong. Nah, waktu motongnya itu jam 3 sore. Makanya Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya itu jam 3 sore. Karena Tuhan Yesus adalah domba Allah yang sebenarnya. Dulu itu kan cuma untuk sebagai bayang-bayang dari ada apa akan yang terjadi di Perjanjian Baru. Nah, dan mereka itu harus makan dan itu harus habis dan tulangnya tidak boleh dipatahkan. Di sini dikatakan di Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya, yaitu domba yang dibakar, domba beneran binatang, daripadanya sampai pagi. Dan 1 tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Terus itu di Bilangan 9 ayat 12. Di Keluaran 12, 46 dikatakan, Paskah itu harus dimakan dalam 1 rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah,
satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Di Mazmur juga dikatakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah dipatahkan tulangnya gitu. Itu juga sebenarnya suatu hal yang mengherankan sekali, bahwa orang itu bisa skip gitu, Tuhan Yesus itu nggak dipatahin tulangnya gitu. Sekarang kita ke 33 ya. Oh, dan ada yang dari salah satu komentar itu bilang juga, prajurit itu kan menikam lambungnya itu dengan tombak itu dari sebelah kanan ya. Dan dulu dikatakan bahwa waktu Adam di Taman Eden itu Tuhan membuat dia tidur, terus dia mengambil rusuk dari Adam itu dan menghasilkan menghidupkan Hawa kan, Eva sebagai untuk istri daripada Adam. Nah, kalau di sini ini menunjukkan waktu keluar air dan darah dari lambungnya itu, maka keluarlah gerejanya. Jadi lahirlah gerejanya. Yaitu kita ini, yaitu the bride of Christ. Dulu the bride of Adam, sekarang the bride of Christ. Itu mereka bilang apa paralelnya gitu. Ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, orang ini adalah Yohanes yang menulis ini. Yohanes yang selalu bilang dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia yang di bawah kaki Yesus yang berkarnamu, dan dia juga bilang kepada Yohanes, ini ibumu. Jadi dia itu betul-betul melihat bahwa dia tuh lihat betul-betul mati gitu. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yaitu ini nubuatan ini untuk kita sekarang memandang kepada Tuhan Yesus. 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, sekarang Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea? Yusuf dari itu dikatakan di sini, Yusuf dari Arimatea adalah diterangkan siapa dia itu di Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Terus Markus 15 ayat 43, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, jadi Yusuf dari orang Yusuf Arimatea itu diam-diam itu kan menjadi muridnya Yesus karena takut. Nah, kita juga bisa ngelihat di sini seringkali kita juga suka diam-diam karena nggak malu hati atau apa takut gitu. Itu banyak kejadian. Dan Yusuf dari Arimatea ini sebenarnya adalah orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang terkemuka, yang berpengaruh, yang anggota majelis besar. Nah, dia itu pergi ke Pilatus untuk meminta mayat Yesus itu karena dia dalam hatinya mengasihi Tuhan Yesus kan. Nah, ini keberaniannya ini luar biasa juga gitu. Kok beraninya gitu minta. Ini kan dia kan dihukum mati Tuhan Yesus itu. Jadi dia minta dan dia diperolehkan. Kalau dipikir dia itu menurunkan mayat Yesus. Tidak dibilang di sini pegawai-pegawai dia atau budak-budaknya. Enggak, dia yang minta dan dia melakukan itu. Dia menurunkan mayat Yesus. Dan terus ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Waktu itu, di zaman itu, kalau kita mau menguburkan mayat itu harus dibersihkan. Nggak boleh ada benda-benda aneh yang ada di dalam tubuh orang itu.
Nah, sekarang bayangkan si Yusuf Arimatea ini dibantu dengan Nikodemus, itu mayatnya udah turun, dia taruh dibungkus dengan kain. Nah, sebelumnya itu harus dibersihkan badannya. Itu kita bisa bayangkan itu kepalanya Tuhan Yesus itu penuh dengan duri kan. Itu mesti dicopot satu-satu, durinya dikeluarin. Terus tangannya itu kan ada paku. Nah, pakunya mesti dicabut, badannya penuh dengan tanah atau kotor gitu, itu harus semua dibersihkan. Itu bayangkan mereka tuh harus melakukan itu, melihat orang yang dikasihi itu begitu, itu very very difficult kan. Jadi, nah, dan mereka merempah-rempahinya dengan minyak mur dan minyak gaharu untuk itu sebenarnya supaya mayat itu tidak decaying, tidak menjadi busuk gitu. Jadi mereka melakukan itu bersama-sama dengan Nikodemus. Nah, karena Nikodemus adalah orang Farisi yang kaya. Di Yohanes 3 ayat 1 bilang, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia juga pemimpin orang Farisi, orang kaya. Ya. Dan ini kenapa ini penting? Dan Tuhan Yesus dikuburkan di kuburan baru kepunyaan Yusuf dari Arimatea. Itu penting karena karena telah di profesi ya, di profesi bahwa Tuhan Yesus itu di Yesaya 53, nanti ikut saya cari, bahwa dia itu dia matinya tuh di antara penjahat-penjahat, di antara orang jahat, tapi dia tuh di antara orang kaya. Jadi matinya itu dikuburkannya sebagai orang yang respectfully lah, dikuburkan sebagai orang kaya gitu. Karena Yusuf dan Arimatea ini dan Nikodemus itu mereka itu kan orang-orang yang terkenal, yang kaya semua gitu. Jadi dia tuh secara terhormat, dikubur tuh secara terhormat. Karena Tuhan juga tidak mengizinkan anaknya untuk dibuang tubuhnya kemana gitu, sebagai sampah gitu. Jadi itu sudah diprofesi di Yesaya 53 ayat 9 rasanya. Terus ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, ini kita lihat lagi di sini ya, bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus itu kan mereka ahli Taurat ya. Jadi mereka mestinya tahu itu ayat dari Yesaya 53 itu. Jadi pada waktu itu mereka juga tahu bahwa mereka tuh sebenarnya sedang memenuhi nubuatan itu. Bahwa mereka lah itu yang disebut di itu. Bayangkan berapa ratus tahun yang lalu dan itu dipenuhi pada waktu itu. Dan mereka menaruhnya ini di ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan orang. Jadi Tuhan Yesus itu dikuburkan di kubur baru, itu ada di ayat di Markus. Kita sebenarnya sebaiknya membaca ayat-ayat dari Markus, dari Matius supaya lebih lengkap. Nah, itu dia ditaruh di kuburan baru di Matius ayat 27-60. Ini penting bahwa kuburan baru Matius 27 ayat 60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburan yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi dimasukkan di dalam kuburan baru. Itu kuburannya Yusuf Arimatea sendiri. Dan kuburan itu ada di dalam suatu taman dekat dengan Golgota itu, dengan tempat penyaliban itu. Nah, kenapa kuburan baru? Karena kuburan baru Tuhan Yesus kalau bangkit, ya itu pasti dia yang bangkit. Tidak ada orang lain di situ kan. Tapi kalau misalnya kuburan itu kuburan lama, ada banyak orang di situ, waktu Tuhan Yesus bangkit, orang bilang, itu bukan Tuhan Yesus, itu orang lain. Kan bisa bilang gitu kan, orang Farisi kan bisa muter-muter begitu. Nah, atau kalau kita ingat lagi, ada kejadian di Perjanjian Lama, di 2 Raja-Raja, kalau kita ingat, itu ada cerita Elisa. Ingat nggak? Ada Elisa. Nah, Elisa itu kan nabi.
Nah, dia mati dan dia dikubur. Nah, sesudah itu beberapa lama kemudian kebetulan ada orang lain mati, orang biasa mati, mayatnya kan digotong sama teman-temannya itu. Nah, waktu udah deket kuburannya dia itu tiba-tiba ada penyamun, penjahat mau menyerang, kaget. Orang-orang itu kaget, ketakutan, langsung dia lihat, oh ada kuburan, whatever. Dia lempar mayat itu ke kuburan. Nah, mayat itu menempel sama Elisa dan mayat itu bangkit, bangun lagi gitu. Jadi jadi kuburan ini benar-benar harus baru, harus kosong. Karena kalau enggak orang bisa bilang lagi, oh itu mah ada nabi yang terkenal di situ, jadi Tuhan Yesus masuk situ jadi bangun bangkit lagi gitu. Nah, ini semua problem ini tidak ada karena Tuhan Yesus itu dimasukkan di dalam kuburan yang benar-benar baru, kosong gitu. Dan yang lucu lagi, bukan yang lucu, yang very interesting, makanya saya suka senang kalau baca Alkitab. Interestingnya gini, ini kan kuburan baru. Jadi kalau kita bilang itu namanya a virgin tomb, ya kan? Yusuf Arimatea, maksudnya dia di a virgin tomb. Sedangkan waktu Tuhan Yesus ada di kandungannya Maria, suaminya itu kan namanya Yusuf, ya kan? Yusuf juga. Jadi Yusuf itu dipakai, Yusuf yang suaminya Maria itu dipakai oleh Tuhan untuk menjaga Maria di a virgin womb, ya kan? Di kandungan yang masih virgin. Nah, sedangkan ini virgin tomb, gitu. Jadi itu like a circle penuh. Dan kedua yang interesting juga, kenapa Alkitab ini bilang ada kebun dekat situ. Ada kubur dekat situ dan kuburan itu di situ. Nah, kita ingat waktu Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, ya kan? Itu adalah Adam yang pertama di Taman Eden. Sekarang Tuhan Yesus kuburannya itu di suatu taman juga. See, all is a circle gitu. Jadi semua itu ada apa ya? Kayak pasal itu semua on place gitu. Jadi dia itu begitu. Dan Tuhan Yesus itu perlu ini penguburan ini sampai disebutkan ini disebutkan di sini kan, theoretically kalau orang disalib mati lah. Buat apa diributin lagi, dikubur segala. Tapi ini penting karena untuk membuktikan bahwa Yesus itu sudah mati dan dia dikubur. Kalau orang sudah dikubur udah mati lah gitu. Itu harus penting karena Tuhan Yesus itu menanggung dosa-dosa kita dan dia harus mati, dan ini sudah terbukti gitu. Dan Tuhan Yesus juga sudah bilang seperti Nabi Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Jadi dia juga harus mati dikubur dan dia akan bangkit kembali. Jadi waktu bangkit itu benar-benar bangkit karena dia benar-benar mati gitu loh. Udah gitu. Rasanya ya ini aja ya sampai ya pokoknya itu arti penguburan itu penting sekali bagi kita orang Kristen karena itu karena disitulah Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita dan dia kebangkitannya itu kemenangan atas dosa-dosa kita itu kematiannya. Ya. I think that's it. Ya, Inga kalau mau nambahin? Ya, bagus sekali, udah very lengkap. Cuma saya mau nambahin lagi bahwa yang keluar darah itu. Oke. Sebabnya kita lihat di Ibrani 9:22. Coba kita lihat. Siapa yang mau baca? Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Oke, sekarang tolong Ingrid baca yang di 9 juga, 12, 13, 14. Ayat 12, 13, dan 14. Oke. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi saya ngelihat itu bahwa Yesus tidak dipatahkan, tadi udah dijelaskan banyak sama Syufyan.
tapi juga tikam sampai darahnya keluar, sebab harus ada penumpahan darah selalu. Jadi saya ngelihat itu emang yang tadi yang Syuhyang bilang, kalau kita baca firman Tuhan secara keseluruhan ya, itu tuh semua itu heran juga, bisa cara macam-macam, tapi ngapa si prajurit ini sampai nikem, sampai ada juga darah, ya, sebab selalu ada penumpahan darah untuk penyucian dosa ya. Itu saya cuma mau tambahin di situ. Tapi yang saya bengong ya, itu si Nikodemus bisa bawa mur sama gaharu 50 kati. Nah, 50 kati itu ada yang bilang 100 pound, pokoknya paling dikit 30 kilogram lah. 50 kati itu. Saya waktu kalau jalan-jalan bawa koper, nggak ada 20-33 kilogram ngangkatnya, udah nggak karu-karuan. Ini sih, siapa ini Nikodemus ini kan bukan orang muda kan, bisa bawa 30 kilogram barang, itu wow, pasti ada kemampuan yang diberikan ilahi ya, kemampuan ilahi ya, bisa ini semua terjadi ini very amazing. Come to think about it ya, yang mengenai 30 kilo itu. Sekarang bayangin kalau si Yusuf Arimatea itu mau ngangkat mayat Tuhan Yesus. Kan kalau that bodies weigh more than the regular person. Jadi bayangin what he has done. Itu pasti ada tangan Tuhan di situ. Pasti. Karena untuk mengangkat mayat orang yang udah meninggal, beratnya setengah mati. Terus ditambahin lagi dia mesti udah turunin, dia mesti bawa dari rumahnya itu linen and rempah-rempah itu, ya udah tambah. Jadi I think he is somehow being chosen, him and Nicodemus, to make the completion really as was mentioned in the Old Testament. The completion is then very, not logical, but very biblical, as is mentioned in the old book. Sama selain itu, Enggak, go ahead. Oh ya, pengorbanan mereka berdua ya. Sebab ingat nggak, kita udah baca sebelumnya, orang Yahudi nggak mau masuk tempat pengadilan, takut menajiskan diri semua. Nah, ini mereka ini ngangkut mayat Yesus. Itu yang kamu mau ngomong ya? Iya, padahal udah di perjanjian lama dengan jelas dibilang kalau kita kena bangkai, nggak usah mayat orang, bangkai aja kita najiskan. Ya, kalau menurut Yahudi. Padahal ini kan bakal ada sabat besar kan, ada Paskah. Tapi mereka tetap mau melakukan kehendak Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi nggak legalism. Kalau ingat kan, kalau orang cerita tentang orang Yahudi dirampok, lantas ada imam lewat, ada semua lewat. Pokoknya mereka lebih mikirin, kita nggak mau najis, kita nggak mau ini, gitu kan. Tapi ini mereka tuh lebih mementingkan apa yang Tuhan kehendaki mereka perbuat, pelayanan mereka, daripada segala macam legalisme itu. Tapi itu mereka ambil keberanian. Betul. Oh iya. Keberanian yang luar biasa, karena kalau dipikir-pikir, they know the Torah, but they know the truth. The truth, kebenaran dari the kingdom of God. Makanya mereka itu mempunyai keyakinan yang sungguh luar biasa. Karena your faith itu adalah bukti what is in you. Right? If your faith itu asli and pure, you will be able to do it because the Holy Spirit will make you do it. So, I think it's a very good lesson. Tapi mereka sebagai orang Taurat juga tahu bahwa mereka mestinya ngerti gitu loh, bahwa ada nubuatan dari Yesaya itu. Jadi I think that is dan mungkin mereka juga ya nyesel juga kali ya, kan kita juga sering gitu kan sebagai orang ya. Waktu orangnya masih hidup kita nggak peduli, orangnya udah mati kita baru kita ini ya kuburannya lah dibagusin segala, tapi it's maybe I don't know. Karena mereka tapi sebenarnya sebagai ahli Taurat, they supposed to know apa yang kejadian itu. Dan mereka merasa juga, I don't know, bahwa mereka tuh dipakai oleh Tuhan. That is an honor sebenarnya juga. Bahwa mereka yang fulfill itu nubuatan gitu. Ya, saya tadinya pikir
ini suruh ini bagian ini apa yang mesti diomongin ya. Banyak, selalu banyak. Dan saya udah dibaca-baca di minggu ini. Loh, jadi panjang gitu. Tapi interesting kok kalau kita, tapi waktu memang gini dibilangin dulu ya. Kita ini seperti orang yang di mining, tahu di apa sih, di pertambangan, tambang emas. Kita ini waktu cokel pertama kan tanah, makin dalam ketemu satu butir emas. Waduh, seneng, terus kita makin dalam, makin banyak emasnya ketemu. Jadi Alkitab nih seringkali orang memang bilang ya, aduh capek gitu ya. Tapi kalau kita nggak baca makin lama itu, kita nggak nanti nemuin sedikit demi sedikit, lama-lama nyambung. Very interesting gitu. Jadi saya selalu anjurin baca gitu, karena slowly kita akan ketemu nyambung. Tapi kalau kita nggak pernah baca ya nggak tahu, nggak interesting gitu. Makanya saya juga waktu itu kan ada yang bilang kok nggak satu pasal, sebabnya isinya tuh banyak sekali. Kalau kita cuma satu pasal asal kelar, tapi kita nggak mendalam gitu loh. Ini perasaan saya. Kan kita mendingan mendalam, tapi jadi mengenal Tuhan lebih, kehendaknya, rencananya, segalanya jadi lebih dalam lah, lebih benar. Selamat datang Roni, biar lambat asal selamat. Sorry. No, nice to see you. Ada yang mau nambahin lagi? Siyang, tadi saya baca kubur baru yang kosong itu yang di Bukit Golgota. Itu Yusuf dan Nikodemus bawa ke sana, itu memang sudah disiapkan kubur kosongnya apa memang itu? Oh, itu kepunyaannya Yusuf dari Arimatea. Itu punyanya dia. Punyanya Yusuf. Iya. Oh. Jadi dan itu kebetulan quote unquote, karena Tuhan pasti sudah bikin semuanya itu. Kuburannya itu dekat, ada di dalam taman yang dekat dengan Golgota. Okay. Jadi udah nggak ada waktu kan dibawa kemana-mana. Ya udah yang paling dekat lah, yaitu kuburannya dia. Okay. Dan kuburan itu masih baru. Sebetulnya Alex tadi yang si Syuhyang udah ngomong di 2760 itu jelas dibilang Yusuf membaringkan di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam Bukit Batu. Ini Yusuf dari Arimatea. Matius 27 tadi di mana? Ayat 60. Ya. Iya. Jadi kalau baca dari 59 itu lebih jelas kan. Iya. Thank you. Kalau mau baca lagi Markus 15 dari 42 ke 47, itu juga tentang, jadi lebih komplit lah gitu. Ini sedikit, ini mereka jadi saling memenuhi gitu loh. Iya, memang ini kan perikop yang bahas ini memang perencanaan Allah Bapa yang begitu tuntas kan. Iya. Oke. Ya, ini saya waktu menyiapkan lagu-lagunya yang dapat dari Alex dan Ingrid, itu di Golgota. Habis itu saya juga baca, ya. Habis itu saya, kalau baca, saya itu coba menyangkutkan ceritanya itu bagaimana dalam kehidupan saya, gitu. Nah, waktu saya ngelihat baca, saya dengar lagunya di Golgota, ini buat saya, bahwa itu tersentuh sekali, bagaimana Yesus itu menderitanya waktu dia mati, diterangkan sama Syuhyang di sini semua tadi, ditikam, di apapun semua. Buat saya itu lalu pikir, apakah saya secara pribadi mengenal bahwa Yesus itu adalah juru selamat pribadi saya? Itu yang paling penting yang buat saya. Jadi akhirnya saya bilang, oh ya, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati buat kita semua. But how about for ourselves? Setelah mendengar itu lagu, setelah diuraikan semuanya, saya baca sendiri, saya mendapatkan itu. Ya, it better be itu semua sebagai pribadi kita mengerti bahwa Yesus itu sengsaranya bukan main untuk dosa kita, untuk kita semua diselamatkan. Ya itu aja lah, itu yang saya bisa dapat waktu saya baca ini begitu. Keseriusness apa itu yang dalam hidup kita. Jangan cuma liwat aja ya, sebenarnya nggak bilang kita baca, kita liwat gitu. Tapi ambillah di dalam hati bahwa ini semua firman Tuhan ada maksudnya di dalam hidup kita semua. Amin. Iya. Tapi waktu baca
waktu diturunkan, tadinya kita kan kalau baca ya diturunkan gitu, enggak. Tapi kalau kita pelajari kan beda kan. Jadi lihat, bayangkan orang itu nurunin, bayangin loh, Tuhan Yesus durinya itu dicabutin satu-satu dan kepala itu baru saya tuh baru realize betul-betul bisa membayangkan gitu. Terus pakunya dicabut, gitu bayangin itu, aduh. Terus berarti dia mesti naik tangga kan ya? Mestinya sih diturunkan. Turunkan terus dibaringkan di bawah gitu kan, terus dibersih-bersihin itu, aduh. Terus ngelihat mukanya itu loh, bagaimana gitu, aduh. Baru terbayang gitu kalau kita memang kalau baca cepet ya. Tapi untungnya dia kerjain nggak ada orang Yahudi yang lain kecuali Nikodemus, bayangin. Iya, cuma berdua ada itu. Farisi yang lain. Wah. Tapi makanya Tuhan kirim Nikodemus ya. Kalau buat sendiri kan repot. Kayak ya emang dalam Tuhan semua mustahil, tapi dalam pikiran kita tuh it's impossible. Yang tadi Cuhyang bilang badannya Yesus kan 60 kilo mestinya ya ada ya, mestinya ya. Biasanya kan kalau laki ada 60 kilo, jadi itu diturunin lagi. Bukannya kalau nenteng sih masih lebih gampang. Ini kan dari atas, bakunya dibuka, diturunin, itu kan. Dan selalu Tuhan kasih penolong. Mungkin Nikodemus mereka, I don't think mereka janjian. Kan mereka takut kan, gak ada ngomong kan. Jadi Tuhan selalu memberi bantuan. Lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lagi ketakutan, ada aja orang yang mau menolong gitu. Emang. Kalau setiap kali baca Alkitab lihat kebesaran Tuhan itu memang luar biasa. Bagus sharingnya yang Eng juga. Dan mau tanya, itu kaki kalau dipatahkan tuh pergelangan kakinya ya yang dipatahkan biasanya ya. Kalau yang dua other usually untuk jadi mati itu apa kaki bagian mananya? Ini just ini aja. Question. I thought the news, Ya. Pokoknya kalau itu dia lu bilang kalau mau tarik napas itu harus kaki itu harus ninjek terus badannya tuh jadi naik jadi dia bisa napas. Jadi wherever dia patahin mungkin ya kebayangin sih di betis ya. Terus jadi kalau jadi putus gitu loh. Dia nggak bisa ya udah putus gitu. Dengkulnya kalau yang gampang diputusin tuh dengkul ya mungkin. Yang saya pernah dengar pokoknya mereka itu sama kayak klub. Ya, big one. Antas ya pokoknya sabet. Iya, dia sabet aja. Nah, mereka pasti nggak lagi ribut apa-apa, udah yang sana kesakitan kan mereka nggak peduli. Iya. Cuma mau taunya itu sakit sekali itu. Iya. Tulang betis kalau kita kesenggol ujungnya ranjang aja di kamar. Biru. Rancet-rancetin. Bukan tulang betis, tulang keringnya, depannya itu loh. Iya, depan tulang kering. Ya, oke, betul, Medi. Oke, tibia. Ya, tibia kalau betis masih ada dagingnya, nggak berasa. Suapit. Nah, ini ya saya belajar, it's good lah. Ini jadi saya belajar itu dari pergelangan itu, and juga dari darah itu yang ingin jelasin juga. It's dari lambungnya keluar darah itu. Jadi it's dengan dosa kita. Itu it's good. Iya, thank you. Itu Ibrani sih ketahuan. Saya belum sampai jauh-jauh perjanjian lama, saya paling masih kurang. Kalau perjanjian baru, saya masih kurang karena baru ngertinya tuh later in life. Jadi masih belum banyak yang ingat gitu. Ini bagus sekali darah dengan darah. Ibrani berapa itu tadi ingat? Ibrani 9 ayat 22 ya. 22 dari 13 itu loh bagus. Iya. Ya, itu kalau yang 9:22 itu kayak ininya ya, summary bahwa segala sesuatu disucikan dengan darah. Tapi kalau mau lihat itu 9, 12, 13, 14. Oke, thank you. Emang masih kurang baca. Kita masih kurang masuk. Tapi emang iya, jadi di situ tuh dalam perikop segitu kecilnya tuh semua nubuatan semua udah penuhi ya. Melanie mau ngomong something? Enggak, udah di fulfill ya, betul. Iya. Kalau udah nggak ada, sekarang udah 12.18. Udah selesai. Oke, jadi minggu depan, Februari 25, Yohanes 20, 1-18. Facilitator Medi, Praise and Worship, Anwar, and Alicia. Oh boy. Ya, Easter bulan Maret itu. Ya, Easter lansia, bulan Maret tanggal 29 ya kayaknya ya. 28. Pokoknya Sabtu terakhir. Jadi rasanya semua yang di sini datang kan?
Kalau nggak datang, 28. Ya, oh 28. 28 ya, sorry, ya. Pokoknya please, biarin saya tahu datang, tapi please tetap daftar. Jadi saya nggak usah mikir-mikir, oh ya ini pasti ini enggak. Jadi ini ya. Terima kasih Syuhyang, terima kasih Alex, Ingrid. Terima kasih. Sama. Ya, mari kita tutup dengan doa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu selalu menjadi kekuatan, sukacita, menolong kami untuk bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, dan beri kekuatan dan dari pertolongan-Mu bagi mereka, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa ada saya Happy Valentine hari Sabtu, Valentine semuanya. Oh, Sabtu ya. Ya, kita sih tiap hari Valentine lah ya. Iya, sebelumnya saya Happy New Year mulainya. Tim saya sekarang Happy Valentine everyone. Thank you. Okay, bye-bye. Saya mau exercise tinggal. Exercise biar badan sehat. Amin. Ya, oke. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini, ada di atas. Ya, ikut sih, Shan. Ya, terima kasih sudah. Thank you Saya- semua. Bacakan firman Tuhan yang indah. Terima kasih semuanya. Thank you sama-sama. Bye.